Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Puji Tuhan baik, Ibu. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Hana hadir? Hadir, Ibu. Ibu Brigita. si Siti sakit, Bu, katanya. Oh iya, oke, Ibu catat dulu ya. Baik, Brigita hadir? Hadir, Ibu. Oke. Maaf kemarin saya tidak hadir, Ibu. Ada Iya. acara keluarga. Ya, tidak apa-apa. Ibu sudah terima pesannya ya kemarin, Brigita sudah izin juga. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya diawali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, udah pada sarapan belum nih anak-anak? Gita sudah, Ibu. Saya puasa, Bu. Wah, anak puasa. Gita udah sarapan? Sudah. Sarapan pakai apa, Gita? Tadi orang tua saya bikin nasi goreng, Ibu. Wah, enak tuh nasi goreng. Nasi goreng rasanya apa sih, Gita? Rasanya ada manisnya dari kecap, ada pedasnya, sama asin, Bu. Asin. Kalau masak, supaya rasanya asin, ditambahin apa, Git? Biasanya sih garam, Ibu. Garam. Nah, hari ini kita akan belajar yang ada kaitannya nih dengan garam, yaitu, oke, sebentar ya, Ibu izin share screen. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai jenis hidrolisis dan sifat pH larutan garam dalam materi keseimbangan ion dan pH larutan garam. Hari ini tujuan pembelajarannya, kalian dapat menjelaskan jenis-jenis hidrolisis dan sifat pH larutan garam, lalu kalian juga dapat mengidentifikasi faktor sifat pH larutan garam, dan yang terakhir nanti Ibu akan berikan latihan soal berupa peta konsep. Nanti kalian bisa menjelaskan dan merangkum juga jenis-jenis hidrolisis dan sifat pH larutan garam. Gitu ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, untuk menghasilkan garam, kira-kira apa saja ya yang perlu kita reaksikan, Hana? Diperlukan asam tidak ya, Bu? Ya, asam dan apa? Asam dan basa, Bu. Asam dan basa, bagus. Asam dan basa akan menghasilkan garam dan air. Jangan lupa ini airnya dan air. Oke, coba Gita sebutkan salah satu garam dari hasil reaksi asam dan basa. Mungkin garam dapur, Bu. NaCl. NaCl. Asam yang dipakai itu apa? Sepertinya karena ada Cl-nya, HCl, Bu. HCl, bagus. HCl. Basa yang dipakai apa? Berarti NaOH, Bu. Iya, betul ya, NaOH. Sehingga menghasilkan NaCl dan H2O. Nah, ada yang ingin memberikan contoh lain? Mungkin Olivia? Saya mau coba, Bu. Oke, boleh. Misalkan kita pakai asam cuka, bisa nggak, Bu? Bisa. Asam cuka. Asam cuka itu rumusnya apa? CH3COOH, Bu. CH3COOH. COOH. Oke, bagus. Lalu bahasanya? Bahasanya NaOH, Bu. NaOH, boleh. NaOH. Garam yang terbentuk apa? Berarti CH3COONA, Bu. Iya, CH3COONA dan H2O ya. Dan H2O. Oke, nah di sini kebetulan sama nih apa yang disebutin Olivia
dan juga Gita. Basa yang dipakai itu sama, NaOH dan NaOH. Nah, Hana, NaOH itu basa kuat atau basa lemah ya? NaOH itu kuat, Bu. Basa kuat. Di sini basa kuat ya. Lalu HCl, ini HCl asam kuat atau asam lemah? Ayo Gita. Asam kuat, Ibu. Asam kuat, bagus. Kemudian CH3COOH asam kuat atau asam lemah? Asam lemah, Bu. Iya, asam lemah. Jadi bisa dilihat ya, dari yang disebutkan teman-teman tadi, asam kuat jika direaksikan dengan basa kuat bisa menghasilkan garam. Ya, lalu di sini asam lemah direaksikan dengan basa kuat juga bisa menghasilkan garam ya. Nah, kalau misalnya kita reaksikan asam kuat, nih asam kuat, tapi dengan basa lemah, kira-kira bisa tidak terbentuk garam? Mana? Eh, bisa nggak ya, Bu? Sepertinya Ya, bisa deh, Bu. bisa, iya bisa. Nah, materi ini akan kita pelajari pada materi hidrolisis garam. Ibu beri waktu 5 menit ya untuk baca materi yang Ibu kasih, dan juga, nah ini Ibu kirim dulu, dan juga kalian bisa mencari dari sumber lain mengenai hidrolisis garam. Oke, silakan ya. Baik, Bu. Baik, Ibu. Oke, baik. Ibu kira sudah cukup membacanya, sudah 5 menit. Ibu ingin tanya, berarti di sini jenis-jenis hidrolisis garam itu ada apa saja, Hana? Salah satunya ada yang terhidrolisis total, Bu. Hidrolisis total, betul. Ada apa lagi, Gita? Hidrolisis sebagian, Ibu. Sebagian. Nah, satu lagi nih, pelengkapi. Mungkin bisa, Olivia. Satu lagi tidak terhidrolisis, Bu. Tidak terhidrolisis. Iya, bagus. Tidak terhidrolisis. Nah, kalau hidrolisis total, itu hidrolisis total itu apa, Gita? Dari yang saya baca sih, Bu, hidrolisis total itu uh, asam lemah sama basa lemah. Asam lemah dan basa lemah. Good. Betul. Asam lemah dan basa lemah. Kalau hidrolisis sebagian apa, Hana? Saya coba ya, Bu. Kalau Ya, hidrolisis sebagian itu asam kuat dan basa lemah. ya. Kalau basa, Ibu kalau ya, silakan. izin bertanya, Bu, kalau misalkan yang kuatnya basa, yang lemahnya asam, tetap terhidrolisis nggak, Bu? Oke, coba kita tanya Brigita ya. Brigita, menurut kamu dari pertanyaannya Hana bisa atau tidak? Menurut saya sih tadi baca bisa, Bu. Soalnya yang Ya. penting ada yang lemah, ada yang kuat. Oke, kalau hidrolisis sebagian, betul ya kata Brigita. Salah satunya itu lemah. Bisa asam lemah basa kuat, bisa asam kuat basa lemah. Kalau tidak terhidrolisis itu apa, Hana? Tidak terhidrolisis berarti apa ya, Bu? Ayo apa? Ibu, saya mau coba jawab. Ya, silakan Gita. Kalau tidak terhidrolisis berarti karena total dia lemah-lemah, berarti kalau tidak terhidrolisis dia kuat sama kuat asam basanya. Oke, good. Berarti asam kuat dan basa kuat ya. Betul kata Brigita. Lalu contohnya apa Gita asam kuat dan basa kuat itu? Seperti yang tadi sebelumnya, Bu, kalau asam kuat itu HCl, basa kuatnya NaOH, Bu. Ya, betul. Bisa HCl dan NaOH ya, menghasilkan NaCl dan H2O tadi seperti yang di awal. Nah, kira-kira kenapa bisa tidak terhidrolisis, Hana? Karena
baik asam maupun basanya tidak ada yang bersisa ya, Bu? Tidak ada yang bersisa. Maksudnya seperti apa, Hana? Semuanya menjadi garam, jadi NaCl. Oke, Brigita ingin melengkapi dari jawaban Hana? Sudah bagus, Mau Hana? coba, Bu? Iya, silakan. Karena tidak ada yang lemahnya ya, Bu? Iya, betul. Ada jawaban lebih lengkapnya? Mungkin karena tidak ada yang lemahnya, jadi airnya nggak berikatan dengan garam, Bu. Iya, itu dia jawabannya karena airnya tidak berikatan dengan garam. Di sini kita lihat ya, tadi NaOH dan HCl menghasilkan NaCl. NaOH-nya basa kuat, HCl-nya asam kuat. Di sini coba kita uraikan, tidak uraikan ya. NaCl. Bentar. NaCl, Na+, dan Cl-. Oke, H2O, OH- dan Na+. Na+ dengan H2O ini tidak dapat bereaksi. Lalu Cl- dengan H2O tidak dapat bereaksi. Mengapa demikian, Hana? Karena kan sama-sama dari asam kuat dan basa kuat ya, Bu. Jadi kalau misalkan dia larut dalam air, larutannya akan bersifat netral, Bu. Oke, bisa diterima jawabannya. Gita bisa melengkapkan? Karena nanti terbentuk NaOH lagi, Bu. Jadi basanya kebentuk lagi. Mungkin. Iya, betul jawabannya. Good, Gita. Nanti akan terbentuk kembali. Tapi maksudnya terbentuk kembali itu apa, Gita? Mungkin kalau ion kena air jadi terionisasi. Good, betul. Kenapa kamu ragu-ragu? Betul jawabannya, karena nanti akan terionisasi kembali. Kita lihat ya di sini. Na+ kalau berikatan dengan H2O akan terikat dengan OH-nya ya. Berarti terbentuk NaOH dan H+. Cl- jadi NaCl dan OH-. Nah, di sini kan NaOH dia akan terbentuk kembali. Nih, basa kuat. Lalu HCl juga dia akan terbentuk kembali, terionisasi kembali jadi HCl di sini. Jadi garam ini tidak terhidrolisis. Gitu ya. Oke, tadi kita sudah jabarkan ya jenis-jenis hidrolisis itu ada 3. Hidrolisis total, sebagian, dan tidak terhidrolisis. Nah, di sini karena asam dan basa yang digunakan itu berbeda, sehingga masing-masingnya memiliki sifat pH larutan yang berbeda juga. Nah, di sini ada asam kuat dan basa kuat. Ada yang masih ingat nggak nih asam kuat dan basa kuat termasuknya hidrolisis apa? Tidak, Bu. Tidak terhidrolisis. Tidak terhidrolisis. Oke, bagus. Masih kuat, masih ingat ya. Masih kuat. Tidak terhidrolisis. Kalau asam kuat dan basa lemah, termasuknya hidrolisis apa? Sebagian, Ibu. Sebagian, betul. Nah, asam lemah dan basa kuat, hidrolisis apa, Gita? Sama juga, Bu, sebagian. Bagus, sebagian juga ya. Kalau asam lemah dan basa lemah, termasuknya apa, Hana? Terhidrolisis total, Bu. Iya, benar total. Nah, di sini kita lihat dulu ya yang di asam kuat dan basa kuat. Ibu sudah menuliskan contohnya H2SO4 sebagai asam kuatnya, direaksikan dengan 2KOH. Kira-kira garam yang terbentuk itu senyawa apa, Brigita?
Yang terbentuk, berpikir sebentar ya, Bu. Oke, boleh. Sepertinya ini, Bu, K2SO4 Mm-mm. dan air, Ibu. Betul. H2SO4 dan air ya, H2O. pH-nya berapa ya, Gita? pH-nya 7, Ibu. 7, benar. Oke, sekarang kita ke asam kuat dan basa lemah. Hana, di sini ada HCl dan NH4OH. Garam yang terbentuk itu apa, Hana? Garam yang terbentuk itu garam asam, Bu. Iya, rumusnya apa di sini? HCl dan NH4OH. NH4Cl, Bu. NH4Cl dan H2O. H2O. Tadi Hana sebut kalau garam yang terbentuk itu garam asam. pH-nya berapa, Hana? Berarti kalau garam asam kurang dari 7, Bu. Kurang dari 7. Nah, sekarang kita bahas ya, kenapa pH-nya bisa kurang dari 7. Brigita, tahu nggak kenapa? Oke, masih di mute, Brigita? Oh, maaf, Ibu. Ya, Mungkin karena asamnya dominan. asamnya dominan tuh maksudnya apa, Brigita? Mungkin berlebih, Bu. Saya kuat. Iya, betul, bagus, berlebih. Nah, di sini kita bahas lebih lanjut. HCl ya tadi, ya, HCl dan NH4OH menghasilkan NH4Cl dan H2O. NH4Cl ionnya ada NH4+ dan Cl-. Di sini NH4+ dan Cl- yang kira-kira yang mengalami hidrolisis itu yang mana? Hana. Yang mengalami hidrolisis itu yang NH4+, Bu. Betul, NH4+ ya mengalami hidrolisis. Kita lihat di sini. H2O. Produk yang dihasilkan apa, Brigita? Dari reaksi ini. Produknya itu NH4OH. Ya, NH4OH dan Cuma sisa H doang, Bu. H+ H-nya ya. apa? Oh, Ya, sisanya H+. Betul, H ditambahin plus, H+. Oke, nah H+ ini tandanya berarti benar tadi kata Brigita, ada kelebihan asam. Sebentar. Kelebihan asam. Tadi Hana menyebutkan, kalau kelebihan asam, pH-nya berapa tadi, Hana? Kurang dari 7, Ibu. Kurang dari 7. Berarti dapat disimpulkan garamnya bersifat Asam. asam. Betul. Garamnya bersifat asam. Gitu. Kenapa bisa bersifat asam? Karena ada kelebihan asam di sini, tandanya dengan H+. Gitu ya. Oke, kita balik lagi di sini. Kalau asam lemah dan basa kuat, CH3COOH dan KOH, hasil reaksinya apa, Gita? Oke, bisa di-unmute dulu, Gita? maaf, Bu. Hasilnya Ya. itu CH3COOK dan air, Bu. CH3COOK dan H2O. pH-nya kira-kira berapa, Gita? Kalau tadi kan asam kuat sama basa lemah pH-nya kurang dari 7. Berarti kalau asam lemah basanya yang kuat lebih dari 7, Bu. Betul. Good, Gita lebih dari 7 ya. Nah, kenapa bisa lebih dari 7? Ada yang tahu? Hana tahu tidak? Karena dia kan yang kuat basanya ya, Bu. Nah, Ya. nanti kalau misalkan direaksikan dengan air seperti yang tadi Ibu lakukan, berarti yang bakal bersisa
OH-nya, Bu. Oke, bersisa OH-, berarti ada kelebihan Basa. basa, betul. Sehingga pH-nya lebih dari 7. Sini kita lihat ya, CH3COOH dan direaksikan dengan KOH. Hasilnya CH3COOK dan H2O. Nah, garamnya CH3COOK. CH3COO- dan K+ yang mengalami hidrolisis yang mana, Hana? Yang mengalami hidrolisis CH3COO-, Bu. Betul, CH3COO-. Good, Hana. CH3COO- hidrolisis. Ini menghasilkan CH3COOH, benar yang kata Hana tadi. Hasilnya di sini ada OH-. Gitu. Nah, OH-nya ini berarti tandanya ada kelebihan basa. Kelebihan basa. Kalau kelebihan basa berarti pH-nya berapa? Lebih dari 7, Bu. Lebih dari 7. Kesimpulannya, garam ini akan bersifat Garam basa. betul, bersifat garam basa. Good. Bersifat garam basa. Nah, sekarang kita lihat kalau asam lemah dan basa lemah. Di sini ada CH3COOH direaksikan dengan NH4OH. Garamnya apa, Gita? Garamnya itu, bentar, Bu. Ya, Apa ya, Bu? CH3COONH4 dan air, betul. Bu. Very good. CH3COONH4 dan air. Kira-kira pH-nya berapa, Hana? pH-nya tergantung sih, Bu. Karena dia sama-sama lemah, berarti dia dilihat dari kekuatan asam atau basanya, Bu. Betul, dilihat dari kekuatan asam atau basanya. Kalau pH yang menjadi yang mempengaruhi pH itu apa? Apa, Hana? Ayo. pH dipengaruhi oleh apa? pH dipengaruhi oleh apa ya, Bu? Oke, mungkin ada yang bisa bantu, Hana? Saya mau coba, Bu. Boleh, silakan. pH dipengaruhi oleh konstanta, Ibu. Oke, very good. Dipengaruhi oleh konstanta. Kita jabarkan ya di sini. Untuk asam lemah dan basa lemah. Oke, ini contohnya. CH3COOH, NH4OH, garamnya CH3COO NH4. Oke, di sini CH3COO- dan NH4+. Berarti karena hidrolisis total, siapa yang mengalami hidrolisis ini? Gita. Mana yang mengalami hidrolisis? Yang mana ya, Bu? Dua-duanya bukan sih, Bu? Iya, dua-duanya. Karena kan hidrolisis total. Tadi udah Ibu kasih hint. Hidrolisis total ya. Ini dua-duanya. Jadi CH3COOH ditambah dengan OH-. Lalu NH4+, H2O, jadi NH4OH dan H+. Nah, di sini ada OH- dan ada H+. Hana masih ingat nggak tadi kalau ada OH- dan H+ itu apa? Berarti Apa-apanya, Bu? ada kelebihan Berarti dia asam. ada kelebihan asam dan basanya, Bu. Betul, very good, Hana. Berarti ada kelebihan basa dan asam. Lalu tadi yang pH dipengaruhi oleh apa, Gita? Dipengaruhi oleh konstanta. Ya, Betul, konstanta. Nah,
Kalau untuk asam lemah dan basa lemah, seperti yang dikatakan Gita tadi, pH-nya dipengaruhi oleh konstanta masing-masing asam dan lemah. Kalau misalnya di sini ada tiga kondisi. Jika nilai konstanta asamnya itu lebih dari konstanta basa, maka pH-nya kira-kira bersifat apa, Hana? Asam, Bu. Bersifat asam, berarti pH-nya berapa? Kurang dari 7. Kurang dari 7, good, kurang dari 7. Yang kedua, kondisi ketika konstanta asamnya itu kurang dari konstanta basa. Nah, Gita, kira-kira garamnya ini memiliki pH berapa? Artinya berarti lebih dari 7, Ibu. Lebih dari 7, betul. Dan kondisi ketiga, ketika konstanta asamnya ini sama dengan konstanta basa, maka garamnya memiliki pH berapa, Olivia? pH-nya sama dengan 7, Bu. Oke, bagus. pH-nya sama dengan 7. Nah, gini ya, kalau misalnya hidrolisis total, itu ada 3 kondisi yang perlu kita lihat. Konstanta dari asamnya sendiri dan konstanta basanya. Apakah Ka-nya itu lebih dari Kb, atau Ka-nya kurang dari Kb, atau Ka-nya sama dengan Kb. Begitu, jadi perlu diperhatikan. Nah, di sini Ibu ingin memberikan contoh soal. Di sini dijelaskan, diketahui jika direaksikan CH3COH dengan nilai Ka 1,8 dikali 10 pangkat minus 5 dengan AlOH3 Kb-nya 7,2 dikali 10 pangkat minus 6. Maka garam yang terbentuk akan bersifat A asam, B basa, C netral, atau D amfoter. Nah, di sini untuk menyelesaikannya, Ibu mau tanya dulu. Hana, CH3COOH ini asam lemah atau basa lemah? Asam lemah atau asam kuat? Asam lemah, Ibu. Asam lemah. Oke, kita tulis di sini asam lemah ya. Asam lemah. Gita, di sini AlOH3 basa kuat atau basa lemah? Basa kuat bukan, Ibu? Kurang tepat, Gita. Ada yang bisa memberikan jawaban yang tepat? AlOH3 itu basa lemah, Bu. Good, basa lemah. Benar, Hana, basa lemah ya. Basa lemah. Nah, masih ingat nggak kalau misalnya basa lemah dan asam lemah jika direaksikan mengalami hidrolisis apa? Hidrolisis total, Ibu. Iya, hidrolisis total. Berarti kalau mengalami hidrolisis total, yang perlu kita lihat adalah dari nilai apa nih? Koefisien, Bu. Koefisien. Konstanta, Ibu. Iya, Saya konstanta, Bu. iya, nggak apa-apa, Hana. Terima kasih ya sudah menjawab. Konstantanya ya yang perlu dilihat. Di sini kita lihat. Oke, mungkin Ibu hapus dulu kali ya. Nah, nilai konstantanya antara Ka dan Kb lebih besar mana? Lebih besar. Lebih besar? Lebih besar Ka, Bu. Lebih besar. 10 pangkat min 5. Iya, antara 10 pangkat min 5 dan 10 pangkat min 6 lebih besar Ka ya, 10 pangkat min 5. Berarti kalau Ka-nya lebih besar dari Kb, bisa kita tentukan pH-nya ini berapa? Kurang dari 7, Bu. Iya, betul. pH-nya kurang dari 7. Berarti garamnya bersifat apa, Hana? Asam, Bu, berarti. Iya, betul. Good. Bersifat asam. Very good. Berarti jawabannya yang A. Nah, oke. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya, tadi kita sudah belajar ya mengenai hidrolisis. Hidrolisis itu adalah reaksi ion dari asam lemah atau basa lemah dengan air. Dan jenis-jenisnya tadi ada 3 juga.
sebagian, total, dan tidak terhidrolisis. Kemudian yang sebagian tadi antara asam lemah dan basa kuat atau asam kuat dan basa lemah. Kalau total, asam lemah dan basa lemah. Kalau tidak terhidrolisis, itu reaksi antara asam kuat dan basa kuat. Nah, kalau asam kuat dan basa kuat bersifatnya netral, lalu asam lemah dan basa kuat sifatnya basa, asam kuat basa lemah sifatnya asam. Yang baru kita pelajari tadi, asam lemah dan basa lemah ditentukan oleh konstanta disosiasinya. Dari sini ada yang ingin bertanya? Dari saya tidak ada, Ibu. Cukup, Ibu. Baik, kurang lebih itu ya kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian, Ibu akan berikan tugas latihan nomor 1, ini manakah yang termasuk garam yang bersifat asam. Berdasarkan persamaan berikut, ada H2SO4 yang direaksikan dengan NaOH, ada HCl yang direaksikan dengan AlOH3, lalu ada HBr yang direaksikan dengan KOH, dan yang D, H3PO4 direaksikan dengan NH4OH. Kalian tentukan dulu nih garamnya itu, garam yang terbentuk apa, lalu kalian analisis ya, ini garamnya bersifat asam, basa, atau netral, gitu. Dan kalian pilih mana yang bersifat asam. Lalu yang kedua, di sini ada tabel. Ada tabel larutan garam, Na2S, lalu ada Na42SO4, Na42 kali SO4, Na2CO3, lalu Na4Cl, H2SO4, dan Na4CN. Pertanyaannya di sini mana yang mengalami hidrolisis sebagian? Kalian tentukan dulu, ini garam ini terbuat dari asam apa dan basa apa, gitu ya. Lalu yang ketiga, kalian juga harus membuat peta konsep dari materi hari ini. Tadi sudah Ibu berikan kesimpulannya, nanti Ibu juga akan berikan paparan Ibu tadi dan pembelajaran kita tadi hari ini ya. PPT ini nanti akan Ibu kirimkan, nanti bisa kalian buat peta konsepnya. Begitu. Ya, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Minggu depan dikumpulkan latihan soalnya, dan kita juga akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu perhitungan pH larutan garam. Sekian dari Ibu, kita tutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ya, selesai. Terima kasih anak-anak semua sudah aktif hari ini. Semoga sehat selalu ya semuanya. Ibu stop share dulu. Oke, semoga sehat selalu semuanya. Selalu jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Ibu. Bu. Sama-sama.